Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam teraturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum. Saya Irfan bin Usman kembali menyapa Anda di kesempatan malam hari ini dalam program acara Renungan Malam. Edisi kali ini Kamis 22 Jumadal Ula 1436 Hijriah atau bertepatan di 12 Maret 2015. Ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA hafizahullahu taala, dan kita sapa beliau yang telah hadir di studio Radio Suara Al-Iman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum di malam hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat, dan juga ya semoga para pendengar Radio Al-Iman dan juga Radio Bin Bas ya. Nah, Ustaz. Islamic Center Bin Bas Yogyakarta, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan berikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum, para pendengar radio Suara Al-Iman, insyaallah kajian di malam hari ini beliau akan sampaikan dengan judul atau dengan tema kiat-kiat untuk istiqomah Ustaz ya. Dan insyaallah juga akan disimak oleh teman-teman kita atau saudara-saudara kita dari Radio Islamic Center Bin Bas Yogyakarta. Dan insyaallah nanti kami juga akan membuka sesi tanya jawab bagi Anda para pendengar radio Suara Al-Iman dan juga para pendengar Radio Islamic Center Bin Bas Yogyakarta yang memiliki pertanyaan, dapat Anda kirimkan melalui layanan SMS kami di 08 73 kali 04 kali 846, ataupun mungkin bagi para pendengar Radio Islamic Center Bin Bas Yogyakarta dapat menghubungi SMS Center di sana, dan insyaallah akan dikirimkan oleh kru dari Radio Islamic Center Bin Bas Yogyakarta ke kru Radio Suara Al-Iman insyaallah taala. Dan jangan lupa Anda untuk menyebutkan nama Anda, kemudian asal kota Anda dan pertanyaan yang Anda sampaikan. Dan selanjutnya marilah kita simak kajian yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Nur Ihsan MA hafizahullah taala. Kepada Ustaz kami persilakan, tafadhol Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Suara Al-Iman dan juga Radio Islamic Center Bin Baz, rahimakumullah jami'an, waffaqanallahu li ilmin nafi' wal amalis salih. Ayyuhal ikhwah, segala puji dan syukur kembali kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih bisa melakukan ubudiyah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala dzalik. Walhamdulillahi ala na'maihi wa alaihi al-zahirati wal batinah. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pendengar rahimakumullah, sebagaimana yang kita maklumi bahwa pada zaman sekarang ini bermacam gelombang fitnah, bermacam fitnah yang menerpa tatanan hidup manusia, yang telah memporak-porandakan tatanan hidup manusia.
terutama fitnah syubhat dan syahwat. Kedua fitnah tersebut merupakan fitnah yang sangat berbahaya dalam kehidupan seorang di dunia ini. Kedua fitnah tersebut telah banyak menenggelamkan bahtera kehidupan manusia, menjerumuskan mereka ke dalam jurang kenistaan, kesengsaraan dunia dan akhirat. Telah banyak menjadikan hati manusia melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka terjerumus ke dalam jurang kesesatan dan kebatilan. Tentunya seorang muslim adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari apa yang terjadi, dan dia berusaha untuk menyelamatkan diri agar tidak menjadi pelajaran bagi orang lain. As-sa'idu man itta'adha bi ghairihi wasyaqiyyu man ittu'idha bihi. Orang yang mulia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran, sementara orang yang celaka adalah orang yang dijadikan sebagai pelajaran. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu, tiada modal kehidupan yang paling utama yang harus dimiliki oleh setiap insan yang ingin selamat di dalam menghadapi gelombang fitnah yang begitu besar. Tiada lain kecuali as-sabat ala-din, istiqamah di atas agama, teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan keteguhan tersebut, dengan keistiqomahan tersebut, biidznillah dia akan selamat mengarungi kehidupan dunia ini. Dia akan sampai kepada tujuan. Dia akan merasakan kebahagiaan dan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pembahasan tentang kiat-kiat untuk istiqamah, ats-tsabat al-haq, teguh di atas kebenaran, teguh di atas petunjuk, merupakan pembahasan yang sangat urgen dalam kehidupan seorang insan, terutama seorang muslim yang berusaha, yang selalu berusaha dan memohon kepada Allah untuk istiqamah di atas agama yang mulia ini. Terlebih lagi bila kita memahami keberadaan hati kita, keberadaan jiwa kita, hati yang senantiasa berbulak-balik, hati yang tidak kokoh dan teguh dalam satu pendirian. Oleh karena itu dinamakan hati li kathrati taqallubihi, sumyal qalbu qalban li kathrati taqallubihi. Dinamakan hati itu hati adalah karena banyak seringkali berbulak-balik. Ikhwatal iman rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebagian hadis bahwa berbulak-baliknya hati tersebut lebih cepat, lebih dahsyat dari periuk yang mendidih. Air yang ada dalam periuk yang mendidih, yang terus bergerak, dan hati berbulak-balik, tidak teguh, tidak kokoh dalam pendirian, lebih besar dan lebih cepat dari air yang mendidih dalam periuk. Ikhwatal iman rahimakumullah. Bahkan sebagian hadis Rasulullah SAW menjelaskan perumpamaan hati itu adalah seperti sayap atau sebuah daun yang ada di tengah padang pasir yang luas, yang diterbangkan oleh angin ke arah timur dan barat, utara dan selatan. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa hati merupakan perkara yang hendaklah kita perhatikan, untuk selalu diperhatikan agar kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam
sangat banyak berdoa di dalam sujud beliau, mohon kepada Allah keistiqomahan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang mutarbalikkan hati, maka teguhkanlah hatiku di atas agama ya Allah, di atas din, di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan Sunnah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwasanya di akhir zaman ini akan muncul fitnah. Fitnah akan dihadapkan kepada hati kita, bagaikan tikar yang dibuat dari daun, sehingga tikar tersebut meninggalkan bekas pada tubuh seseorang. Dan apabila buah fitnah tersebut apabila menimpa hati, maka akan berbekas sebagaimana seseorang bila tidur di atas tikar yang dianyam dari daun, maka juga akan membekas di punggungnya. Kemudian kata Nabi SAW, fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Maka tidak satupun hati yang tertimpa oleh fitnah tersebut kecuali akan terkena bintikan hitam. Dan apabila ada hati yang mengingkarinya, nukita fihi nuktatun bayda, maka akan hati tersebut menjadi suci dan bersih. Begitulah perumpamaan fitnah yang melanda tatanan hidup manusia, yang menerpa kehidupan kita, yang dihadapkan pada hati kita. Nah, barang siapa yang mengingkari fitnah tersebut, hatinya akan selamat, hatinya akan bersih, suci. Dan barang siapa yang tidak mengingkari fitnah tersebut, hatinya akan terfitnah sehingga menjadi hitam, melenceng dari ajaran Allah dan Rasulnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita untuk senantiasa membaca dalam setiap rakaat salat kita doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat ya Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, dan bukan jalan orang yang Engkau murkai, ghairil maghdubi alaihim, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, waladdallin. Kenapa demikian? Karena keistiqomahan, keteguhan hati di atas agama tidak akan mungkin bisa kita dapatkan, kita rasakan, kecuali bila kita membangun hidup ini di atas ilmu dan amal. Ilmu dan amal faktor utama yang akan mendatangkan keteguhan dan keistiqomahan hati kita. Oleh karena itu, dalam hidup ini, sebagaimana telah diutarakan tadi, bahwa ada dua fitnah yang sangat berbahaya, yang akan mencelakakan manusia, yang akan membinasakan mereka, yaitu fitnatus syubuhat wasyahawat. Fitnatus syubuhat ditepis dengan kesabaran atau dengan ilmu, sementara syubuhat kita hindari dengan kesabaran, dengan beramal. Maka dengan ilmu dan amal, seorang akan selamat dari kedua syubhat tersebut. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu, perlu kita mengetahui apa saja kiat-kiat untuk meraih keistiqomahan dalam hidup, agar kita selamat dari kedua syubhat tersebut. Banyak kiat-kiat yang harus kita perhatikan dan kita amalkan dalam hidup ini, sebagai bentuk kesungguhan kita untuk mencari kebahagiaan, kemuliaan, dan kesuksesan dalam hidup. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan bahwa segala sesuatu
diraih dengan berusaha, dengan upaya, dengan mengikuti jalan-jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan kiat-kiat dan sebab-sebab yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di antara kiat untuk meraih keistiqomahan dalam agama adalah senantiasa banyak memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mendapatkan dalam Al-Qur'an doa orang-orang yang beriman, mereka senantiasa memohon keistiqomahan, keteguhan di atas agama, di atas petunjuk. Qala Allah Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau ya Allah selewengkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah, petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami dari sisimu ya Allah rahmat. Sesungguhnya Engkau adalah Rabb yang maha memberi karunia. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu kita mendapatkan dalam doa Nabi SAW, beliau senantiasa memohon keistiqomahan hatinya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu Rasul kita Muhammad SAW yang dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya. Dan beliau adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah di antara kita, yang paling mulia. Kan tapi beliau sallallahu alaihi wasallam selalu memohon kepada Allah untuk istiqamah, diteguhkan hatinya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita umatnya lebih utama untuk senantiasa memohon dan banyak bermunajat kepada Allah untuk mendapatkan keistiqomahan itu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan pada kita untuk kita senantiasa berdoa. Seperti tatkala kita keluar rumah, di antara doa yang sepatutnya untuk kita ucapkan adalah Allahumma a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Kata Nabi SAW, ya Allah, aku berlindung kepadamu, an adillah, dari kesesatan, au udalla, atau disesatkan, au azillah, tergelincir, yaitu menyimpang dari jalan kebenaran, au uzalla, atau diselewengkan dari jalan kebenaran, au adlima, atau berbuat kezaliman, au udlama, atau dizalimi, au ajhala, atau berbuat kejahilan, au yujhala alayya, atau dibodoh-bodohi. Ini merupakan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang menjamin keselamatan seorang hamba. Di tangannya, di antara jari jemari Allah, hati kita berada. Diputarbalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemana saja yang Allah inginkan. Maka memohonlah kepada Allah agar kita senantiasa istiqamah, tidak sesat, tidak disesatkan, tidak berbuat kezaliman, tidak dizalimi, tidak berbuat perbuatan-perbuatan jahil atau dibodoh-bodohi, dan seterusnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini yang pertama. Kiat yang pertama untuk istiqamah adalah untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwa apabila kita memohon bermunajat kepada Allah, berdoa, Allah telah menjamin akan diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Dan bukti kedekatan Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an, Allah memperkenankan, mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadanya.
maka hendaklah mereka memperkenankan melaksanakan seruan Allah dan beriman kepada Allah la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berkata, ud'uni, serulah aku, memohonlah kepada aku, berdoalah kepada aku, ibadatilah aku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, niscaya mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Ini yang pertama, ikhwatal iman rahimakumullah. Kita harus banyak berdoa dalam setiap kesempatan dan keadaan. Dalam sujud kita, di penghujung malam, dalam setiap kesempatan, hendaklah kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita diteguhkan, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama yang kita cintai ini. Yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah, agar kita istiqamah di atas agama Allah, untuk banyak memperhatikan Al-Quran, membaca, merenungi, menghayati, mentadabbur. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah kitabul hidayah. Quran adalah kitab hidayah yang menunjuki kepada seluruh kebaikan, yang menunjuki kepada jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan keistiqomahan. Maka Allah turunkan kitab sebagai nikmat yang paling mulia yang Allah berikan kepada umat Islam, yaitu menjadi pedoman, petunjuk bagi mereka. Yang di dalamnya petunjuk, di dalamnya terdapat kebaikan, ilmu, amal saleh, dan seluruh kebaikan. Maka dalam Al-Quran Allah menjelaskan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran menunjuki kepada jalan yang lurus, kepada seluruh yang baik, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang melakukan amal saleh, bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Nah, barang siapa yang membaca Al-Quran, merenungi, menghayati, mengamalkan isi kandungannya, maka biidznillah Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbingnya, memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya sehingga istiqamah di atas jalan kebenaran. Oleh karena itu, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang 23 tahun. Tujuannya adalah agar hati Nabi SAW menjadi kokoh dan teguh di atas agama dan kebenaran itu. Qala subhanahu wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir berkata, seandainya Quran itu diturunkan kepada Muhammad itu secara kolektif, secara keseluruhan. Kan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami menurunkan Al-Quran yaitu secara berangsur-angsur. Linuthabbita bihi fuadak, agar kami mengokohkan, meneguhkan hatimu, dan kami bacakan Quran itu secara berangsur-angsur kepadamu. Ini menjelaskan kepada kita, tatkala seseorang memperhatikan Al-Quran, membaca Al-Quran, merenungi, menghayati, mentadabbur, kemudian mengamalkan, biidznillah dia akan selamat, dia akan terhindar dari bermacam kesesatan dan kebatilan yang akan menjerumuskannya ke dalam kesengsaraan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dan apabila datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Tidak sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat kelak. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai penghias diri kita dan hati kita, bukan sebagai penghias almari kita, bukan sebagai penghias rak rumah kita,
tapi jadikanlah sebagai penghias hati, penyubur keimanan. Mengokohkan hati kita, menjadikan Al-Quran sebagai imam, pedoman hidup kita, panduan hidup kita. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepadanya, niscaya dia akan selamat. Dan barang siapa yang meninggalkan, dia akan sengsara dan celaka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah secara keseluruhan dan jangan kalian bercerai-berai. Oleh karena itu, apabila seorang membaca Al-Quran, merenungi dan menghayati, pasti akan bertambah imannya, pasti akan bertambah keimanannya dan naik grafik keimanannya. Tapi apabila dia telah lalai meninggalkan Al-Quran, maka dia akan merasakan kegersangan dalam hati dan jiwanya. Jiwa merana, hati sengsara, karena tidak mendapatkan kebutuhan hidupnya, yaitu kalamullah dan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, mengajak kita dan memotivasi hambanya untuk selalu mentadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kenapa tidak mereka mentadabbur Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu datang dari selain Allah, tentu akan didapatkan di dalamnya penyimpangan atau pertentangan yang sangat banyak sekali. Akan tapi tidak terdapat dalam Al-Quran perbedaan, pertentangan dari satu dengan ayat yang lain, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian di antara kiat untuk thabat alal haq, untuk istiqamah di atas kebenaran, adalah bersungguh-sungguh untuk melakukan amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus bersungguh-sungguh mujahadatun nafs di dalam melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan, memperbaiki akidah, membenahi akidahnya, kemudian juga membenahi amalan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menelusuri jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kebaikan, melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menunjuki kepada jalan kebaikan. Qala Allah taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, yaitu di dalam jalan kami, mengikuti syariat kami, mengikuti agama, mengikuti melaksanakan ibadah, dan termasuk dalam hal ini selalu membenahi iman dan akidahnya, berpegang teguh dengan akidah yang benar, maka lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan menunjuki mereka kepada jalan-jalan kami, yaitu jalan-jalan kebaikan. Wa innallaha lama'al muhsinin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang buat kebaikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat lain bahwa orang-orang yang beriman akan diteguhkan hatinya. Dan tentunya iman bukan sekadar keyakinan, akan tapi iman yang melahirkan amalan. Maka orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, mereka akan diberi hidayah oleh Allah, akan diberikan keistiqomahan dan keteguhan di atas agama. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan, meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kokoh, perkataan yang kuat, perkataan yang tsabit, yang teguh, yaitu keimanan, yaitu la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Di dunia dia istiqamah di atas iman la ilaha illallah, di akhirat kelak di alam barzakh dia akan teguh dan istiqamah menjawab pertanyaan malaikat yang menanyakan 3 perkara. Siapa Rabbmu?
man nabiyyuk, ma dinuk, wa ma rabbuk. 3 pertanyaan yang akan dilontarkan kepada masing-masing kita apabila berada di alam barzah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaklah seorang berusaha untuk mengintrospeksi diri dan imannya, meningkatkan iman, dan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal soleh dan bersungguh-sungguh di dalam memperbaiki amalannya. Dan yang demikian itu adalah kiat yang paling atau kiat utama di antara kiat-kiat yang lain untuk meneguhkan iman dan keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian di antara hal atau kiat untuk meraih keistiqomahan di dalam agama adalah untuk memperhatikan perjalanan hidup orang-orang yang mulia. Perjalanan hidup orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang telah istiqomah di atas agama dan meninggal di atas keistiqomahan itu. Maka di sini menuntut kita semua untuk sering membaca, memperhatikan, mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang-orang yang soleh, terutama para nabi, terutama para anbiya, kemudian orang-orang yang mengikuti jejak mereka yang istiqomah di atas agama ini, dan terutama di kalangan umat ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh dari pengikut setiap nabi pada umat-umat sebelum kita. Dalam kehidupan mereka terdapat banyak pelajaran, terdapat banyak peringatan, terdapat banyak mau'ilah dan nasihat yang sangat berharga dalam kehidupan. Itulah sunnatullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan keimanan dan ketakwaannya, dan bagaimana kesabaran mereka di dalam menjalani hidup ini. Para nabi di antara mereka ada yang berdakwah ratusan tahun, siang dan malam, menghadapi bermacam coba dan ujian, akan tapi mereka senantiasa istiqomah, tidak mengeluh, istiqomah di atas agama Allah. Sebagian nabi diuji dengan penyakit, ujian bermacam-macam, akan tapi mereka sabar. Kita mengenal bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan seorang wanita yang berusaha untuk menggodanya agar menjerumuskan dalam perbuatan zina, tapi ternyata Yusuf sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan itu. Begitu juga kita dalam hidup ini, bermacam ujian dan cobaan yang kita hadapi, syahwat. Lalu tatkala kita membaca kisah-kisah para nabi tersebut, maka tentunya kita tak akan terinspirasi, termotivasi bahwa kita akan sabar dalam menghadapi bermacam cobaan hidup. Terutama sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau teguh, istiqomah di atas agama ini, bermacam cobaan dan ujian yang dilalui oleh beliau dalam hidup ini, dalam menebarkan dakwah. Karena setiap yang mengajak pada kebaikan, pasti di sana ada musuh yang selalu berusaha merongrong dakwah al-haq, yang selalu berusaha untuk membendung manusia dan mengikuti kebenaran itu, bahkan selalu berusaha untuk menjerumuskan, mencelakakan orang-orang yang mengajak pada kebaikan itu. Kita tentunya tidak lebih mulia, bahkan tidak ada perbandingan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jika mereka orang-orang yang mulia, pilihan Allah, kekasih Allah, diuji oleh Allah dalam hidup ini dengan bermacam cobaan dan ujian di dalam memegang kebenaran, menjunjung tinggi kemuliaan dan keistiqomahan itu, toh mereka tidak selamat dari cobaan dan ujian. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini, yang tingkat keimanan kita sangat rendah, ya, ketaatan kita sangat sedikit, dan kesungguhan kita sangat lemah. Tentu tidak ada yang bisa menjamin kecuali hanya Allah. Maka hendaklah kita senantiasa berusaha untuk membaca biografi mereka,
daripada kita membaca kisah-kisah orang-orang yang tidak jelas keberadaannya, ya, menjadikan sebagai figur dalam hidup orang-orang yang tidak jelas keimanannya, bahkan mungkin orang-orang non-muslim, ya, yang itu akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Maka hendaklah kita memanfaatkan waktu untuk bisa mengambil pelajaran dari kehidupan orang-orang soleh sebelum kita, umat-umat sebelum kita. Terlebih lagi kisah yang terdapat dalam Al-Quran tentang para nabi, kemudian sirah Nabi kita Muhammad SAW, dan perjalanan hidup para sahabat yang mulia yang dijamin oleh Allah masuk surga. Ikhwatal iman rahimakumullah, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah mengkisahkan kisah-kisah Nabi sebelumnya, orang-orang yang beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, agar kisah tersebut menjadi salah satu faktor untuk meneguhkan hati Nabi SAW. Kenapa? Dalamnya banyak pelajaran. Qala Allah Ta'ala, wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan masing-masing kami kisahkan kepadamu Muhammad dari kisah-kisah para rasul tersebut. Ma nuthabbitu bihi fu'adak, yang dengan demikian kami akan meneguhkan hatimu. Kenapa demikian? Sebagian diutarakan tadi, banyak pelajaran dalam kisah tersebut. Banyak sekali. Ya, sebagian jelaskan tadi, Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah siang malam, dan tiada yang mengikuti kecuali sedikit, bahkan anaknya tidak beriman kepada beliau. Begitu sabar beliau. Lalu kita dalam hidup ini, dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran, dalam memegang teguh, menjunjung tinggi kebenaran, tentunya tidak lebih mulia dari Nabi Nuh. Lalu bisakah kita bersabar dalam menjalani hidup ini? Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal. Orang yang paling berat ujian dan cobaannya para nabi, kemudian yang lebih mendekati mereka, yang lebih mendekati mereka, begitu seterusnya. Nah, yakinlah bahwa hidup ini perjuangan, banyak cobaan, rintangan, dan semua itu harus kita hadapi dengan semangat, dengan keteguhan dan keistiqomahan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara. Sungguh pada kisah-kisah para nabi tersebut ada ibrah, pelajaran bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang memiliki akal yang sehat, yang jernih, bersih, dia akan selalu mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka itu. Bukanlah kisah mereka itu ya cerita atau dongeng yang dibuat-buat, bukan. Itu wahyu, ya, benar terjadi, dan pelajaran di dalamnya sangat banyak sekali. Ikhwatal iman rahimakumullah, di antara kiat untuk bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah kita selalu berusaha menutupi pintu-pintu atau celah-celah yang akan membawa kepada perbuatan haram, maksiat dan dosa. Jangan kita beri peluang bagi syaitan. Jangan beri kesempatan bagi syaitan untuk menyesatkan kita dengan alasan, insyaallah saya tidak terpengaruh, insyaallah saya istiqomah, insyaallah dan seterusnya. Jangan. Bahwa sekecil apapun ya celah untuk terjerumus ke dalam maksiat itu harus kita tutup. Karena dari celah yang kecil membesar kemudian menjadi terbuka luas, ya, gerbang yang besar sehingga seorang terjerumus ke dalam maksiat tersebut. Apalagi zaman sekarang ini. Ya. Kita hendaklah senantiasa suudzon kepada diri kita. Kenapa? Jangan kita merasa aman. Ya, jangan kita terlampau pede atau merasa pede. Artinya kita tidak merasa aman. Tidak perlu lagi berhati-hati dalam hidup ini. Jangan. Orang yang seperti itu seringkali akan terjerumus ke dalam kebatilan. Maka jangan kita coba-coba memberi kesempatan bagi syaitan dan iblis untuk menyesatkan kita. Ya, sekecil apapun celah untuk sampai kepada maksiat itu ditutup serapat-rapatnya. Ya, jangan kita berusaha untuk mengetahui, ya, untuk melihat, mendengar, jangan. Karena hati kita sangat lemah.
sementara syubhat sangat keras, sangat besar, sangat kuat, ya, menyambar hati kita sehingga bisa menjerumuskan ke dalam bermacam kesesatan. Betapa indahnya permisalan yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kata Nabi SAW, perumpamaan daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah membuat sebuah permisalan jalan yang lurus. Wa ala jambatay sirat surani fihima abwabun mufattahah. Di kiri kanan jalan itu ada dua tembok, ya, dan pada dua tembok tersebut, ya, dinding tersebut, yaitu ada pintu yang terbuka, abwabun mufattahah. Wa alal abwabi suturun murkhah, dan kedua atau pintu-pintu tersebut itu ada ditutupi dengan, ya, gorden yang teruntai, ya. Kemudian wa ala abwabis sirat, dan di gerbang pintu tersebut, jalan tersebut ada da'in yaqul, ada penyeru yang memanggil, ayyuhan nas udkhulus sirat wala ta'uju. Wahai manusia, masuklah ke dalam jalan ini, ya, masuklah dan jangan kalian menyimpang. Wa da'in yad'u min jawfis sirat, dan juga ada di sana dai yang menyeru di tengah jalan, ya, pertengahan jalan menyeru, yaitu juga menyeru seorang untuk masuk. Dan apabila ada seorang yang ingin berusaha, fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab qala waihak la taftahu fa innaka in taftahu talij. Apabila ada seorang yang berjalan masuk ke dalam jalan tersebut, berusaha ingin membuka pintu yang terbuka itu, yang hanya ditutup dengan kain gorden saja, ya, tanpa dikunci, tanpa digembok, ya, itu kata penyeru tadi, waihak, celaka kamu, jangan dibuka, ya. Sesungguhnya apabila kamu buka, kamu akan masuk, ya, lewat pintu tersebut, akan keluar dari jalan yang lurus. Kemudian Rasulullah menjelaskan yang dimaksud dengan sirat yang dibuat permisalan oleh Allah itulah al-Islam. Jadi jalan yang lurus itu Islam. Inilah Islam, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, itu jalan yang lurus. Anna hadzal sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan yang lurus tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, wasurani hududullah, dan kedua dinding atau tembok yang ada di kiri kanan itu hududullah, batasan-batasan syariat Allah, agama Allah. Jadi agama itu ada batasan-batasannya, ya, tidak boleh dilanggar dan dilewati. Itu batasan-batasan yang diharamkan oleh Allah untuk dilanggar dan dilewati. Wal abwabun mufattahah maharimullah, dan pintu-pintu yang terbuka di dinding-dinding tersebut, ya, tembok tersebut itu maharimullah, yaitu hal-hal diharamkan oleh Allah. Hal yang tidak boleh dimasuki, diharamkan oleh Allah, tapi terbuka. Bahkan tidak ditutup dengan rapat. Hanya ditutup dengan kain gorden, ya. Kemudian wadzalika da'i ala ra'sis sirat kitabullah. Adapun dai yang penyeru yang ada di gerbang jalan tersebut adalah kitabullah, itu Al-Qur'an. Wadda'i fawqas sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Sementara penyeru yang menyeru dari pertengahan jalan tersebut adalah setiap itu penasihat, ya, juru nasihat yang ada dalam setiap diri seorang muslim. Naam. Itu merupakan kemuliaan apabila seorang ingin melakukan dosa dan maksiat, itu hatinya bergemetar, jiwanya tidak tenang. Itu pertanda jiwa sedang menasihati pelaku itu. Maka hendaklah seorang muslim berhati-hati. Nah, di sini kata Nabi SAW bahwa pintu-pintu yang terbuka yang ada di dinding atau tembok kiri kanan tersebut itu tidak ditutup, tidak dikunci, dan tidak terbuat pintunya dari kayu, ya, dari besi, tidak, tapi hanya ditutup dengan kain gorden atau mungkin sebagai penutup, ya. Dan itu kalau kita perhatikan dalam hidup, ya, untuk membuka hal itu hanya tinggal, ya, ditiup saja itu akan terbuka, nggak perlu usaha, nggak perlu waktu. Berbeda kalau dikunci, ya, dari kayu, membutuhkan usaha, harus didobrak dulu, kemudian dipecahkan atau mungkin dibuka kuncinya,
Jadi butuh waktu dan juga usaha keras untuk bisa melewati pintu tersebut. Adapun pintu yang terbuka hanya ditutup dengan kain saja, tidak membutuhkan waktu dan usaha. Artinya jalan-jalan kepada kejahatan dan itu sangat banyak dan mudah. Maka jangan kita coba-coba ya memberi peluang, kesempatan bagi syaitan untuk menjerumuskan kita. Maka selamatkan diri kita dari hal-hal yang akan menjerumuskan itu. Kemudian para pendengar rahimakumullah, di antara hal yang akan ya mendatangkan keistiqomahan tersebut adalah untuk senantiasa kita pandai-pandai mencari teman dalam hidup. Ya, orang yang kita temani dalam hidup. Karena agama seorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tergantung kepada agama temannya. Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, seorang itu agamanya tergantung kepada agama temannya. Maka hendaklah seorang memperhatikan, bukan sekedar melihat. Ya, kalau melihatnya melihat dengan kasat mata kita, itu melihat. Tapi kalau memperhatikan berarti kita mencari, memilih. Ya, mana yang baik? Orang ini baik atau tidak? Bagaimana akidahnya? Bagaimana perilaku dan akhlaknya? Itu dipilih. Itu yanzur. Ya, diperhatikan. Kita paham siapa orang ini, latar belakangnya bagaimana, akidahnya bagaimana, ya, pemahamannya bagaimana, siapa temannya. Oleh karena itu di antara bentuk ya pemahaman atau pemahaman seseorang di dalam beragama adalah dia tahu siapa teman dia berjalan, teman dia pergi, teman dia makan, dan tahu dia siapa yang ditemani tersebut. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yanzur ahadukum man yukhalil. Ya. Dan kita sering mendengar hadis yang menjelaskan permisalan, ya, perumpamaan antara teman yang baik dengan teman yang jelek, seperti orang yang menjual minyak wangi dan juga pandai besi yang meniup pompa api untuk memanaskan atau membakar besi tersebut, ya, nafikhul kir. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia akan banyak mendapatkan manfaat, ya. Di antaranya dia bisa mendapatkan aroma yang harum, kemudian boleh jadi mungkin dihadiahkan oleh penjual minyak wangi tersebut, atau dia bisa membeli, tidak ada ruginya, ya, semuanya kebaikan, semuanya hal yang bermanfaat. Tapi kalau dengan pandai besi, duduk dekat ya orang yang atau pompa api yang untuk memanaskan besi tersebut, nah pompa api tersebut akan mengeluarkan percikan bunga-bunga api, ya, atau mungkin asap yang hitam, ya, asap, kemudian akan juga bau yang tidak sedap, itu akan mengotori baju kita dan juga akan ya bisa membakar baju seseorang sehingga tidak ada mendapatkan keuntungan sama sekali. Begitulah perumpamaan ya persahabatan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu pandai-pandailah kita untuk mencari teman yang akan ditemani dalam hidup agar kita bisa istiqomah di atas kebenaran. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, di antara hal yang akan mendatangkan atau kiat untuk meraih keistiqomahan tersebut, kita harus ingat selalu bahwa kita ini memiliki musuh, ya, yang selalu memperhatikan, ya, yang selalu memperhatikan keberadaan kita. Dia tidak ingin kita ini istiqomah, tidak ingin kita ini ya bahagia. Dia ingin kita ini menjadi pengikutnya di neraka sa'ir, ya, yaitu apa? Iblis dan syaitan. Dia ingin mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Jadi kita memiliki musuh yang selalu berusaha untuk menyesatkan kita. Maka waspada. Jadikan iblis dan syaitan sebagai musuh, jangan sebagai teman, ya. Dalam hadis atau dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itulah musuh bagi kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Kita sering melaknat iblis, syaitan, kan begitu, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Tapi ternyata dalam sikap dan perilaku kita, perbuatan kita, ya, seringkali kita menjadikan dia sebagai teman, ya. Allah menjelaskan, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir.
tiada lain ya syaitan itu kecuali menyeru dan mengajak pengikutnya untuk menjadi ya bersama-sama menjadi penghuni neraka sa'ir. Nah, seperti itu. Kemudian juga Allah menjelaskan alladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang beriman, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Seluruh kebatilan sebelum maksiat dan dosa itu langkah-langkah syaitan. Maka jadikan musuh ya yang sesungguhnya syaitan, dan dia akan selalu berusaha menyesatkan manusia dari arah depan, belakang, samping kiri, samping kanan, dari semua arah dan penjuru. Begitu yang telah ya syaitan ikrarkan ya, diikrarkan dan itu disampaikan oleh syaitan kepada Allah ya, janji. Dan dengan hikmah Allah yang maha agung ya Allah berikan peluang untuk itu agar terlihat siapa hambanya yang berusaha ingin menyelamatkan dirinya atau mengikuti syaitan. Qala Allah Ta'ala thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian saya akan datang kepada mereka, syaitan akan mendatangi kita manusia dari apa? Dari arah depan, min baini aydihim, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim sebelah kanan, wa an syama'ilihim sebelah kiri. Dari mana lagi? Kiri, kanan, depan, belakang semua dihadang oleh syaitan. Kemudian wala tajidu aktsarahum syakirin. Bagaimana dampak dari usahanya itu? Sehingga kita tidak mendapatkan ya kebanyakan mereka itu bersyukur. Ini di antara propaganda syaitan, kufur kepada Allah, tidak bersyukur. Kenapa? Terus syaitan berusaha menggoda, merayu dan seterusnya. Ya, oleh karena itu hendaklah senantiasa ya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ya. Dalam banyak kesempatan ya kita diperintahkan untuk selalu berlindung kepada Allah dari syaitan ya. Seperti dalam hadis ya, begitu kita masuk masjid kita mengucapkan a'udzu billahil azim biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, Allah yang azim maha mulia, wa wajhil karim, dan dengan wajahmu yang mulia ya Allah, wa sultanil qadim, dan kekuasaanmu yang qadim, dari syaitan yang terkutuk ya. Begitu juga kita diperintahkan wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Ya Allah, katakanlah ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan, dan juga berlindung kepadamu an yahdurun, yaitu ikut serta bersamaku. Dan banyak ya ayat dan juga hadis yang memerintahkan kita untuk selalu waspada dari musuh yang tidak bisa kita lihat tapi dia melihat kita. Nah, seperti itu. Ikhwatal iman rahimakumullah, itulah diantara ya kiat-kiat untuk bisa istiqamah di atas agama Allah. Atau sebelum yang kita tutup ada lagi yang terakhir, yaitu adalah kita senantiasa untuk memahami hakikat hidup ini. Hidup ini hanya tempat kita singgah, tempat kita berhenti, bukan tempat kita selama-lamanya. Nah, ada kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Lalu bagaimana kita menghadapi kehidupan akhirat? Ya kita harus mempersiapkan bekal ya. Dan bagaimana perbekalannya? Harus istiqamah, harus di atas petunjuk dan juga takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka persiapkanlah diri untuk menghadapi kematian dan negeri akhirat. Apa persiapannya? Yaitu keistiqomahan di atas agama Allah, takwa, keimanan. Maka barang siapa yang berjalan di atas jalan yang lurus di atas agama Islam di dunia, maka di akhir kelak dia akan cepat melewati sirat ya yang dibentangkan oleh di atas jahanam tersebut. Kemudian kita harus pandai atau senantiasa mengintrospeksi diri. Muhasabatun nafs. Amalan kita kerjakan atau kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan itu diintrospeksi, agar jika amalan kebaikan kita terus meningkatkan kebaikan dan amalan tersebut. Jika itu suatu kesalahan, kekurangan, kita lengkapi, dan kesalahan dan dosa kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan introspeksi diri. Qal ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah kalian persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Itulah diantara kiat untuk meraih keistiqomahan dan thabat di atas agama Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memuliakan kita semua dengan senantiasa istiqamah di atas agamanya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Hadza wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Naam. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pendengar radio Islamic Center Bin Bas Yogyakarta yang semoga dirahmati Allah. Demikianlah telah kita simak bersama kajian dengan tema kiat-kiat untuk istiqomah disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah kita akan langsung untuk membacakan pertanyaan para pendengar sekalian telah masuk ke studio, Ustaz. Pertanyaan pertama dari hamba Allah di Surabaya. Ustaz, apa yang dimaksud dengan tidak taat pada syariat agama? Terima kasih, Ustaz. Nah, terima kasih kepada penanya ya, barakallahu fikum. Pertanyaan ya, apa yang dimaksud dengan tidak taat Pada pada syariat. Ya, tentunya makna tidak taat artinya bisa berarti ya meninggalkan kewajiban atau melaksanakan hal yang terlarang. Ya, jadi dosa itu ya adalah meninggalkan yang diperintahkan atau melaksanakan dilarang, hal diharamkan. Dan tidak diragukan bahwa kewajiban itu wajib dilaksanakan. Barang siapa yang tidak mengerjakan berarti dia berdosa. Dan larangan wajib ditinggalkan, barang siapa yang melaksanakan berarti dia berdosa. Atau bermakna dia tidak taat kepada Allah dalam hal yang diperintahkan dan juga tidak meninggalkan dalam hal yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul uli amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah pada Rasul dan pada para pemimpin kalian. Ya. Kemudian wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul, pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, jika kalian orang yang beriman kepada Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad abah. Ya, barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan barang siapa yang ya tidak taat kepadaku sungguh telah enggan masuk surga. Jadi intinya tidak taat pada syariat maksudnya tidak melaksanakan syariat Islam, baik melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Nah, tentu dalam hal ini jika yang ditinggalkan kewajiban berarti dia berdosa. Ya. Jika melaksanakan yang diharamkan dia berdosa. Tapi jika meninggalkan syariat yang tidak sampai pada tingkat kewajiban, yaitu hal-hal yang sunnah, maka inilah yang dimaksud dengan kata para ulama, yaitu bila dilaksanakan dia mendapatkan pahala, dan bila tidak dilaksanakan dia tidak berdosa tapi merugi tentunya. Ya, dia tidak berdosa karena tidak diwajibkan, tapi dia merugi karena seluruh kebaikan itu baik yang wajib atau yang sunnah disyariatkan bagi untuk melaksanakannya. Nah, demikian wallahu a'lam. Demikian untuk jawaban pertanyaan pertama dari hamba Allah di Surabaya. Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, dari Pak Jumarno di Cepu. Di dalam sholat kita ketika imam membaca surat tiba-tiba lalai atau lupa di akhir-akhir surat, apakah boleh menyudahi lalu takbir atau mengganti surat yang mudah? Sholat berjamaah. Kemudian dia sholat sir atau sholat jahriyah? Jahriyah, ini lupa, Ustaz. Baca di akhir-akhir baca suratnya. Maksudnya itu mungkin hafalannya terpotong atau lupa, Ustaz. Apakah boleh menyudahi lalu takbir atau mengganti dengan surat yang mudah? Artinya dia menjadi seorang imam atau dia makmum? Nah, seorang imam ini membaca surat tapi lupa. Maksudnya ya, hafalannya hilang atau lupa. Kemudian apakah dia ini langsung takbir? Mungkin rukuk maksudnya, ataukah mengganti surat yang lebih pendek atau yang lebih mudah bagi dia? Ya, barakallahu fiik ya Pak Jumarno ya, di Cepu. Barakallahu fiikum. Nah, di dalam bacaan ya di dalam salat ya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an yang kita hafal. Ya. Banyak
atau panjang atau pendek, yang penting apa yang bisa kita hafal, yang bisa kita baca, yang mudah dibaca, ya itu yang dibaca. Kemudian apabila seorang imam dia membaca ya, ayat setelah Al-Fatihah, ternyata hafalannya tidak lancar begitu sehingga tidak bisa menyempurnakan hafalan terus atau bacaannya, lalu apakah dia langsung ruku atau takbir untuk ruku, atau dia membaca ayat yang lain? Dalam hal ini ya kedua-duanya perbolehkan. Kalau dia ingin menyempurnakan bacaan ditambah dengan bacaan surah yang lain, ya silakan. Kalau dia mencukupkan kemudian dia takbir, ya silakan. Ya, insyaallah tidak ada masalah. Ya, akan tapi juga dibutuhkan ya di belakang atau makmum untuk bisa membenahi bacaan imam tersebut. Ini diperbolehkan. Ya, yaftah alal imam, yaitu membantu dia untuk bisa menyempurnakan bacaannya. Kalau data berusaha juga tidak mampu, maka kalaupun dia menukar dengan ayat yang lain tidak masalah. Kalaupun dia ingin langsung ruku, ya itu pun tidak bermasalah. Nah, demikian wallahu a'lam. Ya, demikian untuk jawaban pertanyaan dari Bapak Jumarno di Cepu. Nah, kemudian kita ke pertanyaan terakhir, Ustaz, karena terbatasnya waktu kita pula, Ustaz. nah, Dari Septiana di Probolinggo. Nah. Pak Ustaz, apakah berdosa ketika seorang tidak semangat menjalani hidup dan berdoa, matikanlah kami jika kematian itu lebih baik untuk kami? Syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. terima kasih dari ya Septian ya. Saudari ya. Nah. Septiana, Ustaz. Oh, Septiana. Di Nah, Probolinggo. di Probolinggo. Dijelaskan tadi apakah berdosa apabila seorang tidak semangat dalam menjalani hidup, kan begitu. Apa maksud tidak semangat di sini? Apakah dia berputus asa? Ya, kalau berputus asa tidak dibolehkan, ya, karena berputus asa, la taqnatu min rahmatillah, la, tidak boleh kita berputus asa di rahmat Allah, ya, bahwa berputus asa tersebut bukanlah sifat orang-orang yang beriman. Nah, adapun tidak semangat, artinya ya terkadang ya, dia dalam beribadah itu ya semangat, kemudian tiba-tiba ya malas, ya ini tentunya ya kembali kepada iman tersebut. Ya, iman itu yazid wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Ada kalanya iman grafiknya naik, dia semangat beribadah, begitu turun grafiknya dia malas. Nah, ini selalu dia benahi iman tadi, terus dibenahi. Adapun berputus asa ya dosa, nggak boleh. Al-qunut min rahmatillah itu tidak boleh, itu dosa. Oleh karena itu tidak boleh kita telah berputus asa dari kehidupan ini, lalu mungkin memutuskan keputusan yang bertentangan dengan syariat, kemudian mohon kepada ya Allah matikanlah, nggak boleh. Tapi seperti dalam doa, ya seandainya engkau ya Allah mengetahui bahwa hidup ini lebih baik bagiku, ya, tapi ini bukan karena berputus asa. Ya, seorang dengan melihat bagaimana fitnah dunia dan yang sejenisnya, ya dia sangat takut kepada keimanan dan akidahnya, lalu dia mengatakan ya Allah, ya seandainya engkau mengetahui bahwa kehidupan ini itu hidup saya ini lebih baik, menambah iman dan akidahku, ya maka teguhkanlah aku dalam kehidupan. Tapi kalau seandainya kehidupan tidak membawa pada kebaikan, maka wafatkanlah aku dalam keadaan yang baik ya Allah, seperti itu. Nah, ini tidak ada masalah. Tapi kalau berputus asa, inilah dosa, nggak boleh. Berdosa seorang ya berputus asa dalam hidup ini, karena rahmat Allah itu luas. Jangan berputus asa, tapi memohonlah kepada Allah, yaitu hidayah, petunjuk, dan diberikan keteguhan, keistiqomahan di dalam menjalani hidup ini. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Iman dan radio Islamic Center Binbas Yogyakarta yang semoga dirahmati Allah. Demikianlah untuk pertanyaan terakhir mungkin dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Dan sebelum menutup perjumpaan ini, antum dapat menyampaikan sedikit penutup ikhtitam, Ustaz. Nah, tafadhol. Nah, para pendengar ikhwatul iman, ya, pendengar Suara Iman dan juga suara ya radio Islamic Center Binbas Yogyakarta, barakallahu fikum. Sebagai kesimpulan pada ya renungan malam pada kesempatan kali ini adalah kita hendaklah senantiasa ya selalu mengintrospeksi diri, mempertanyakan tentang iman dan akidah kita, selalu berusaha untuk mengintrospeksi ya lebih banyak daripada atau lebih bersungguh-sungguh daripada kesungguhan orang-orang yang mencari dunia dan harta, yang selalu menghisap dan menghitung, mengevaluasi, yang menghitung kekayaan dan kerugiannya, ya. Maka kita yang hidup
di dunia sementara ini yang fana ini, yang akan kembali kepada negeri akhirat, maka modal kita adalah agama dan akidah. Harus senantiasa kita introspeksi, kita evaluasi dan dipertanyakan. Kalau ada yang sakit diobati, yang kurang dilengkapi, ya seperti itu, yang kotor dibersihkan. Inilah seorang mukmin, dia selalu mempersiapkan diri, dia tidak tahu kapan kematian akan datang. Oleh karena itu yang bahagia adalah kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Bahwa orang yang baik, orang yang mulia itu dia yang selalu introspeksi diri dan selalu mempersiapkan bekal untuk negeri akhirat. Adapun orang-orang yang celaka dan sengsara, ya, adalah orang yang mengikuti keinginan nafsunya, kemudian hanya berangan-angan kepada Allah, tidak berusaha. Oleh karena itu apa yang diutarakan tadi, yaitu kita selalu memohon kepada Allah, kemudian untuk memperhatikan Al-Quran, kemudian beramal soleh, membaca biografi atau sejarah atau sirah, ya, kehidupan para orang-orang yang soleh dari hamba Allah, kemudian menutupi celah-celah maksiat dan dosa, memilih, ya, persahabatan yang baik, teman yang baik, kemudian waspada dari godaan dan perangkap syaitan dan iblis, kemudian selalu ingat akan bahwa negeri ini negeri yang fana, negeri yang tidak kekal, bahwa di sana ada kehidupan akhirat. Maka itulah yang bermanfaat bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini demi meraih keistiqomahan di dalam menjalani agama yang kita cintai ini. Demikian ikhwatal iman rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, ya, keteguhan di dalam menjunjung tinggi mengamalkan agama ini, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan Islam, ya, di atas sunnah, dan juga berpegang teguh dengan agama yang kita cinta ini. Demikian, Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Hadza wa sallallahu wa sanabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum, para pendengar radio Suara Al-Iman dan pendengar radio Islamic Center Binbas Yogyakarta yang semoga dirahmati Allah. Demikianlah telah kita simak bersama kajian dengan tema kiat-kiat untuk istiqomah dan juga tanya jawab bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA hafizahullah taala, dan kami ucapkan syukran jazilan jazakallahu khairan kepada beliau atas materi yang telah beliau sampaikan dan juga jawaban-jawaban yang beliau sampaikan untuk pertanyaan ini masuk ke kami. Dan kami ucapkan pula syukran jazilan jazakumullahu khairan kepada Anda yang telah mengirimkan pertanyaan, dan juga kami mohon maaf mungkin beberapa pertanyaan yang belum dapat dijawab ataupun dibacakan karena terbatasnya waktu kita pula. Dan demikianlah ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum, perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini dalam program acara Renungan Malam edisi kali ini Kamis 22 Jumadal Ula 1436 Hijriah yang bertepatan di 12 Maret 2015. Saya Irfan bin Usman yang bertugas mohon undur diri. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.